Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini hadis tentang 70.000 orang yang masuk ke dalam jannah bighairi hisab, tanpa hisab dan tanpa adab, ya. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 5752 dan Muslim nomor 220. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah dan mereka tidak melakukan pengobatan dengan kay dan mereka tidak bertatoyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Mengapa meminta diruqyah bisa menyebabkan seorang muslim menjadi tidak termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab? Di sini ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama adalah maksud minta diruqyah di sini adalah minta diruqyah dengan ruqyah syirkiyah, yaitu ruqyah yang mengandung kesyirikan. Yang kedua, meminta diruqyah dengan ruqyah syar'iyah, karena dikhawatirkan akan mengurangi tawakal seseorang kepada Allah dan dia akan bergantung kepada peruqyah. Karena di dalam hadis ini bersifat umum, yaitu meminta ruqyah. Jadi bisa dua kemungkinan. Namun untuk kemungkinan yang pertama, yaitu dengan ruqyah syirkiyah, yaitu yang mengandung kesyirikan, ini ada hadis lain yang menjelaskan tentang masalah ini yang lebih khusus, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian, tidaklah mengapa ruqyah yang di dalamnya tidak mengandung syirik. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah juga menjelaskan bahwa meminta diruqyah hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Dijelaskan talabud du'a wa talabur ruqyah mubahan. Wa tarkuhuma wal istighna 'anin nas wa qiyamuhu bihima li nafsihi ahsan. Meminta doa dan meminta ruqyah adalah dua perkara yang dibolehkan. Wa tarkuhuma, dan meninggalkan dua hal itu dan tidak bergantung kepada manusia, kemudian dia meruqyah sendiri, ya, dengan ruqyah mandiri, ini lebih baik, ya. Ahsan, ya, jadi lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua, meminta diruqyah dengan ruqyah syar'iyah. Ini akan berpotensi mengurangi tawakal seseorang dan bergantung kepada peruqyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh menjelaskan, karena meminta ruqyah akan menyebabkan hati cenderung kepada peruqyah sampai ia bisa menyangka peruqyah adalah penyebab kesembuhan. Ini yang dikhawatirkan, ya. Jadi ruqyah
syar'iyah ini dikhawatirkan seperti itu. Makanya di dalam hadis dijelaskan orang yang meminta ruqyah tidak termasuk ke dalam orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Kemudian dijelaskan juga di sini adalah al-kay. Kay ini adalah menempelkan besi panas ya, pada daerah yang terluka atau sejenisnya. Nah, kalau kita bisa menghindari pengobatan dengan kay, ini lebih baik ya. Artinya kay ini adalah pengobatan yang sangat terakhir ya, alternatif terakhir. Syekh Abdul Aziz bin Baz juga menjelaskan, na'am yajuz at-tadawi bil kay, lakin idza da'at al-haja ila al-kay fala ba'sa. Wa qad kawa jamaah min as-sahaba fa idza tija ila al-kay fala haraj fi dzalik, walakin tarokal kay aula idza tayassara dawaun akhar wa ilajun akhar li'annahu naw'un minat ta'dzib wa tarkuhu aula illa indal haja. Boleh berobat dengan kay asalkan ada kebutuhan untuk menggunakan kay, maka tidak mengapa. Sejumlah sahabat juga pernah melakukan kay. Jika kay dibutuhkan maka tidak mengapa ya. Akan tetapi meninggalkan kay itu adalah lebih baik, yaitu apabila obat dan pengobatan lain lebih mudah. Karena kay itu akan menimbulkan sejenis penyiksaan karena panas, maka meninggalkannya lebih utama kecuali jika ada hajat atau ada kebutuhan. Selanjutnya, selain mengenai kay, juga larangan untuk bertatoyur atau tiarah ya, bertiar, yaitu menganggap sial ya, menganggap sial. Misalnya ada kejadian kemudian dihubung-hubungkan dengan masalah kesialan ya. Dan ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Misalnya kita menentukan ada hari sial ya, kemudian ada angka sial, nomor sial dan sebagainya. Dan ini adalah kepercayaan atau yang disebut dengan tatoyur, yang ini adalah sangat diharamkan dan tidak boleh ya melakukan tatoyur. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin.